Welcome to my channel. Salam Tim Nasional Indonesia, teman-teman semua. Gue yakin ini video yang udah kalian tunggu-tunggu. Gue mohon maaf agak sedikit telat mengeluarkan video ini. Kenapa? Karena sampai detik ini gue belum bener-bener plong tidur. Jadi tadi capek banget abis dari pertandingan di Maidin Stadium. Kemudian pulang, ya biasalah pulang nonton stadion, kalian tahu seperti apa kan, desak-desakan segala macem, susah nyari taksi. Kemudian gue pulang masih harus makan dulu karena lapar, baru kemudian mandi dulu segala macem, terus mau keluar cari tempat cari tempat untuk konten, nggak ada yang dapat bagus. Akhirnya ya dapat di sini di tempat gue nginep. Tadi nggak bisa, kenapa? Karena juga ada jedang-jedung, jadi nggak bisa. Nah, oke, langsung aja. Sebelum gua bercerita secara umum ya, bagaimana hasil yang baru berlangsung tadi, dimana kita menang 3-0 dari Vietnam, gua mau mau testimoni satu hal ya. Jadi ini dengerin baik-baik teman-teman ya. Belum pernah, sekali lagi belum pernah dalam hidup gua nonton bola away timnas menangnya gede lawan rival utama, kemudian mainnya juga impresif, dan dengar baik-baik nih, dan diberi aplaus oleh fans lawan, di mana gua duduk di tengah-tengah mereka dan merayakan kemenangan itu. Mau diulang nggak usah ya, nanti lu ulang aja sendiri kalau lu tadi kurang. Jadi itu kaget ya ketika Indonesia mencetak gol ketiga, Ramadan Sananta ya, melengkapi gol Bang Jai dari tandukan dan juga Ragnar Oratmangun di kesempatan sebelumnya. Terus kemudian setelah gol ketiga itu ada dua hal yang terjadi. Yang pertama tadi itu, jadi gue ngambil gambar, kemudian kita sepakat dengan teman-teman yang Indonesia, fans Indonesia, untuk tidak usah merayakan lah, walaupun mereka fine-fine aja. Ini juga akan gue ceritakan satu sesi sendiri nanti bagaimana respect mereka dengan kita luar biasa. Dan kemudian ketika gue ambil stock shot atau gambar, kemudian mereka justru memberikan applause. Mereka bikin ini, nanti gue akan masukin videonya. Jadi ini sebagai sebuah prasasti, mungkin bahasa gue, sebagai bukti bagaimana mereka sangat menghargai ketika memang ada tim lawan itu tampil baik. Sebaliknya ketika tim mereka nggak bagus, ya mereka juga mengkritik begitu. Dan setelah itu yang kedua yang terjadi adalah mereka meneriakan terus share out. Jadi awalnya gue nggak tahu mereka ngomong apa, mungkin dalam bahasa Vietnam ya, terus share keluar. Terus ketika gue tanya artinya, oh it means terus share out gitu. Dan ternyata betul beberapa jam kemudian terus share dipecat oleh Federasi Sepak Bola Vietnam. Oke, sebelum gue lanjut, kita coba ini dulu nih. Ini bukan endorse ya, ini minuman Vietnam. Karena dari tadi gue cari tempat kafe untuk sambil ngopi dan konten, ternyata udah pada tutup ya, karena ini udah jam tadi gue pas nyari itu di jam 12 lewat. Nah, itu sih yang paling utama. Justru ya yang lain tentu gua akan bahas setelah ini. Gua akan bahas lama, mungkin 15 menit 20 menit ya. Dan mudah-mudahan ini isinya daging semua, dan juga mudah-mudahan beda dari platform-platform lain yang udah menaikkan hasil ini. Karena soal misalnya cara mencetak golnya, highlightsnya, poin-poin yang umum itu pasti kalian udah udah nyimak lah, udah dapat dari reel, short atau lain-lain. Dan ini akan gua share di sini adalah yang berbeda dari yang lain, mudah-mudahan ya, supaya untuk melengkapi kekayaan informasi yang kalian dapatkan gitu ya. Oke, pertama kita bicara yang normatif dulu deh. Jadi dengan kemenangan ini tentu memperbesar peluang kita dulu ya. Ini kita bicara yang paling mendasar, karena ini tujuannya kan peluang kita untuk lolos ke third round ya. Jadi kita sekarang beda poinnya 4. Jadi nanti tanggal 6 Juni kalau kita melawan Filipina kita menang, maka kita berarti mendapatkan tiket
ke kualifikasi third round. Nah ini kita akan kemungkinan ketemu dengan Qatar, ketemu dengan Korea Selatan. Ada beberapa tim lah yang udah memastikan lolos, Jepang, Australia, Arab Saudi dan lain-lain. Tim-tim raksasa Asia lah ya. Jadi way-nya akan lebih jauh tapi lebih seru. Ini luar biasa ya. Nah, ini pertama dulu. Dengan catatan, kalaupun kita seri, ya, kalaupun kita seri berarti beda 5. Kalau kemudian Vietnam kalah, kita juga udah pantas lolos ya. Tapi intinya peluang kita lolos sangat besar lah. Udah itu aja, oke? Itu udah kalian udah tahu semua. Lalu yang kedua soal permainan secara umum, tapi jujur gue dari sepanjang pertandingan sempat ngantuk, bukan gara-gara permainannya, tapi gara-gara gue belum tidur. Cuman segitu ngantuknya gue pun yang belum tidur dalam 48, mungkin dalam 24 jam, 48 jam terakhir, paling tidur hanya setengah jam di pesawat gitu ya. Itu mata gue tuh kayak gila gitu. Banyak banget pemain-pemain itu yang memberikan kontribusi pada porsinya masing-masing. Satu contoh yang gue bilang pada porsinya itu Yakob Sayuri misalnya. Dia kan dimasukin di babak kedua. Nah ini lagi strategi Sintayong. Nanti sendiri lagi nih pergantian pemain yang dilakukan juga Ciamik. Bagaimana dia melakukan, koreksi kalau gue salah ya, 2-3 crucial tackle. Ini penting banget ketika kita dalam kondisi 2-0. Bayangkan kalau mungkin tackle itu gagal, kemudian berbuah gol, ini kan bisa berbalik pressure kan. Gue rasa kalau Bang Jai, Hapner, kalian bisa lihat sendiri ya, luar biasa ini kualitasnya ya. Jauh banget kualitasnya bener-bener. Tom lagi, waduh, Ragnar ya, itu bener-bener, waduh, kelas banget semua deh. Itu apa ya, nggak bisa kebayang sih. Let's say mungkin gak usah lama-lama deh, 4 tahun lalu kita bisa bermain seperti itu. Itu mereka benar-benar memberikan kontribusi. Even seorang Hoki Caraka pun, ini yang gue mau ngomongin ya, ketika dia main di babak yang pertama, kalau kalian sedikit jitu aja menganalisa, sebenarnya ini ada meaningfulnya juga. Ya, jadi hati-hati juga kita kalau mengkoreksi pelatih ya. Jadi kenapa Hoki Caraka dipasang lagi kemarin? Kita lihat, memang dia kerjanya awal-awal cuma ngepres, lari. Masih muda, masih kuat, masih semangat. Dan itu yang memang diinginkan oleh Sintayong, membuat lelah barisan pertahanan dari Vietnam dan juga memaksa mereka melakukan kesalahan. Pasti kan harus long ball kalau dipres. Diganti babak yang kedua, false 9, tapi lawan sudah agak lebih letih dan disitulah kemudian tim nasional kita bisa menang. Luar biasa penampilannya. Bang Jai juga berkali-kali tenang ya, melakukan intercept. Di luar golnya itu deh kita nggak usah ngomong gol. Tom gila kualitasnya, memang gak heran sih dia jadi tumpuannya Heerenveen. Kemudian siapa lagi? Rizky Ridho ada 1-2 kali dia masih suka buang-buang bola ke depan ya. Ini yang akhirnya kelihatan kan kualitas Liga 1 dan Liga luar. Tapi keangkat permainannya dia karena ada si Jai sama Hapner ya. Jadi dia juga ya ada sekali 2 kali oke lah, tapi kemudian dia bisa melakukan build up serangan, nggak buru-buru buang bola ke depan. Kemudian juga Marcelo Ferdinand ini memang paling konsisten mainnya. Tapi ketika tim ini tidak sebagus kemarin atau pertandingan barusan, ini dia terlalu berat untuk memikul satu tim. Di kemarin kita lihat tik-taknya juga luar biasa, dan penonton yang hadir di situ pun beberapa kali memberikan decak kagum. Ini gue dengar sendiri, bukan nonton di TV, bukan katanya, bukan debat-debat kusir yang nggak jelas gitu, ngotot-ngotot, enggak. Itu gue lihat sendiri dan mereka respect. Sampai yang gue bilang tadi, mereka sampai gini-gini ngasih jempol ke kita. Indonesia, bayangin nggak? Dari rival kita loh, ya, yang kita anggap reseh, kita anggap kayaknya benci banget sama kita, nggak ada. Ya bahkan gue mau sedikit cerita, ketika lagu kebangsaan kita dibunyikan, mereka hampir semuanya berdiri, tidak ada satu suara pun. Gue ulangin lagi ya, tidak ada satu suara pun yang mengejek. Ya, kalau kalian ada yang masih memikirkan cari alasan gini-gini, berarti bukan manusia kalian. Ya, harusnya malu digituin. Oh, ternyata yang kita lakukan kemarin itu nggak benar ya. Mereka gitu. Jadi luar biasa. Jadi balik lagi soal permainan deh ya, gue supaya nggak ngelantur. Nanti gue cerita soal itu satu cerita sendiri. Jadi betapa memang ya kita harus apresiasi gitu. Kalau masih ada yang nggak apresiasi juga ya ini luar biasa lah, bukan manusia ya. Oke,
apa ya? Aku sebenarnya tadinya mau bicara banyak kok jadi hilang semua ya. Yang pasti ini kembali kita menunjukkan kalau kita bicara sedikit data ya atau track history bagaimana penantian berapa 19 tahun lebih ya sejak terakhir kali kita menang di kandang Vietnam, kalau nggak salah itu 2004 terakhir. Jadi penantian yang cukup lama 19 tahun. Kita akhirnya berhasil. Ini juga satu prestasi tersendiri walaupun tidak ada Park Hang-seo lagi. Dan kalau kita sedikit bermain angka ya, waktu kita terakhir kali menang away di Vietnam itu hoki itu masih belum ada bahkan di blueprint ya. Kemudian Marcelino masih 1 tahun kalau nggak salah, gue sempat baca tuh ya. Jadi luar biasa. Kemudian apa ya, pergantian pemain juga ya, termasuk Ramadan Sananta yang banyak banget dipertanyakan oleh netizen. Kemarin ternyata dia diberikan kesempatan dan langsung membuktikan dengan baik dengan gol ketiganya juga killing goal dan mengirim Trocia menjadi pengangguran ya. Tapi gue kasihan sih sama dia, berempati lah, orangnya kelihatannya baik. Dan 2-3 kali gue sempat di Qatar mengikuti preskon dia. Jadi ya udahlah, kita nggak usah terlalu fokus membuli orang atau membuli tim lawan. Kita fokus aja ke kita, memuji tim kita, mengkritik tim kita. Ya mungkin yang perlu sedikit, nah ini dia saatnya kritik buat Sintayong adalah dalam mempersiapkan situasi yang emergensi ya. Jadi agak sedikit walaupun gak signifikan, tapi ini juga untuk pelajaran ke depan. Kayak kemarin itu kan ketika sudah tahu ada beberapa pemain yang terserang demam, harusnya udah ada plan B, plan C bahkan. Nah sementara kemarin itu sore Hernando Ari gue lupa singgung, tapi nanti deh ya. Jadi muter-muter nih ya, kayak ngobrol biasa aja deh. Ya mudah-mudahan ini merepresentasikan semua yang ada di unek-unek kita semua ya. Karena Hernando Ari tadi karena gini ya. Gini nih, ngomong Hernando Ari aja deh. Kalau kalian nonton di TV kan kalian nggak bisa melihat apa yang kamu lihat, apa yang kalian mau lihat kan. Nah sementara tadi mata gua di 15 meter itu tertuju kepada Hernando Ari. Jadi dia memegangi bagian lutut sebelah kiri, bagian belakang lutut sebelah kiri. Gua nggak tahu ya tepatnya, mungkin sekitar itulah. Itu udah kesakitan sampai dia itu minta diganti sekitar menit 85 atau 90 gitu di masa injury time. Gue lupa, pokoknya udah mau habis lah. Sorry, injury time. Dia udah nggak tahan banget kayaknya. Sampai tendangan yang dari kiper itu aja dia meleset ya. Itu kan paling gampang sebenarnya. Itu karena udah sakit banget kelihatannya. Tapi dia masih bisa tampil luar biasa dan mencatatkan clean sheet. Ini luar biasa sih. Menurut gue ini salah satu pemain yang menurut gue attitude-nya bagus dan juga buah dari pembinaan yang dilakukan oleh Sintayong dengan mengumpulkan para pemain yang masih muda. Jadi mental, kemudian juga pola pikirnya, mindsetnya, disiplinnya, attitude-nya masih bisa dibentuk gitu. Jadi kemudian dia minta diganti, tapi oleh Yujayun ya, pelatih kipernya ya, itu dibilang gini, 5 menit. Gue ngeliat kan di pinggir lapangan ini, gue bilang kalau kita nonton di stadion atau di lokasi itu kita bisa lihat apa yang mau kita lihat. Kalau kamera kan TV kan ya suka-suka dia gitu. Dia kadang-kadang melihat lebih kepada faktor estetika dan juga keseruan gitu. Misalnya ada lagi peluang apa. Nah, jadi Yujayun itu bilang gini, jadi sabar, tahan dulu 5 menit lagi gitu. Itu luar biasa, dia mencoba untuk menahan sakit itu ya, dan masih bisa melakukan 1 atau 2 kali penyelamatan. Ini penting banget, luar biasa. Nah, cuman balik lagi tadi, kenapa ketika misalnya ada 1-2 pemain yang terserang masalah gitu ya, itu seharusnya sebelumnya udah disiapin dulu. Misalnya striker 2, midfielder 2, back 3, kiper 2, disuruh standby. Suatu saat kalau misalnya ada kayak gini, mereka udah siap langsung, nggak buru-buru. Jangan manggil satu-satu. Kayak kemarin dia panggil misalnya Hernando Ari, dia panggil, kemudian setelah dipanggil ke sini, Adi Satrionya dengar-dengar bermasalah. Akhirnya Syahrul Trisna dipanggil lagi. Jadi kayak nggak siap gitu loh, kayak nggak punya plan B, plan C gitu. Ini aja sih taknya. Justru sebelumnya tuh benar, ketika Hapner dikabarkan bermasalah, ternyata kemudian Rahmat Irianto sama Muhammad Farah dipanggil, itu benar sekaligus 2, jangan 1. Nanti tiba-tiba Rahmat Iriantonya sakit lagi,
panggil lagi satu-satu gitu. Tapi setelah itu kok malah dipanggil satu-satu, yang si siapa namanya, si eh, Syahrul Trisna gitu. Syahrul Trisna, Hernando Ari kok satu-satu gitu. Harusnya sekali dua aja. Siapa misalnya mau Teja Pakualam kayak mau siapa ya. Pokoknya memang harus ada kan backup sampai plan C itu aja. Tapi di luar itu semua overall sangat sangat luar biasa. Dan ya gua rasa sih di antara nanti sekarang sampai nanti tanggal 6 Juni itu tinggal nanti kita akan mengikuti Piala Asia U23 ya. Gitu, ini agak-agak berisik banget nih emang nih dari tadi nih tukang sampah apa yang bawain sampah. Oke, mungkin update secara umum gue itu dulu. Jadi nanti gue akan bikin lagi video-video yang tematik atau apa feature terkait dengan apa yang terjadi barusan. Jadi terkait dengan apa namanya skuad timnas, kemudian juga apa yang terjadi kemarin di stadion, hal-hal yang menarik nanti akan gue upload di video berikutnya. Terima kasih untuk sekian dulu laporan dari Hanoi, Vietnam usai kemenangan 3-0 Indonesia atas Vietnam. Terima kasih dan salam sehat.